Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum, kembali lagi di Aka Hidroponik. Kali ini aku mau ngajak kalian berkeliling kebun mini kebun hidroponik aku yang nggak gede-gede banget sih, cuma skala rumahan aja. Jadi kalian aku mau sharing apa itu hidroponik, sistem apa aja yang ada dan bisa dipakai untuk berhidroponik. Terus kita lihat perkembangan sayuran-sayuran aku. Oke? Terus kita akan sharing tentang sistem apa aja yang dipakai untuk bisa berhidroponik ini. Yang pertama adalah sistem NFT. NFT ini kepanjangannya dari Nutrient Film Technique. Jadi kenapa nggak tahu namanya kenapa film, dan dia bukan dari pembuatan film ya. Jadi sistem NFT ini kayak pakai segitiga, kayak bentuk paralonnya tapi kayak bentuk nggak paralon bulat, jadi kayak bentuk segitiga, bukan segitiga sih, persegi panjang. Nah di sana sistem NFT ini kita pakai untuk mengaliri air nutrisinya itu menggunakan pompa, biasanya seperti itu. Nah sistem NFT ini menggunakan peletakannya itu sekitar 5 derajat kemiringan lah ya. Ini sistemnya kayak miring, ngalir airnya miring gitu. Terus apalagi ya, kelebihan dari NFT ini, sayuran kita tuh lebih lebat dibandingkan dengan sistem sistem sumbu. Kedua, sistem DFT. Sistem DFT ini dia menggunakan tempatnya tuh seperti paralon, hampir sama dengan NFT. Tapi kalau DFT ini dia tidak menggunakan derajat kemiringan, dia cuman kayak bentuk paralon. Kalau tadi kan NFT itu kebanyakan dia pakai persegi panjang gitu kan, paralonnya untuk persegi panjang. Nah kalau DFT ini dia pakai paralon yang bulat-bulat itu. Nah di sana dia pakai pompa juga untuk mengaliri air nutrisinya. Tapi perbedaannya itu adalah dengan NFT itu adalah derajat kemiringan. Kalau DFT ini tidak memakai derajat kemiringan, dan dia kedalaman antara net pot dan air nutrisi itu tidak terlalu jauh, sekitar 3 cm lah ya. Dan kalau tenggelam banget pun airnya jadi kayak merusak akar, jadinya jadi akarnya busuk. Terus sayurnya itu tidak tumbuh dengan maksimal, jadi kayak segar gitu sayurannya gitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga, rakit apung. Untuk sistem yang ketiga ini yaitu rakit apung. Jadi rakit apung itu dia kayak pakai kayak sistem rakit apung gitu. gabus gitu, entah gabus entah apa, pokoknya
pokoknya yang bisa ngambang di atas air, terus dibolong-bolong-bolongin buat letakin netpot. Jadi airnya itu langsung tenggelam, netpot netpot akar itu pada tanaman itu langsung tenggelam di air nutrisi itu, dan tidak dialiri dengan pakai pompa kayak seperti sistem NFT, DFT tadi gitu. Jadi ya kayak sistem rakit apung gitu, mengapung dia di atas air itu. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem wick. Sistem wick ini yang biasanya dipakai oleh hidroponik yang menggunakannya secara skala rumahan, kayak yang aku gunakan ini gitu, sistem wick dengan sistem sumbu dengan menggunakan metode kapilaritas. Jadi sumbu bisa sumbu apa aja gitu, sumbu kain yang buat sumbu sumbu kompor gitu juga bisa sebenarnya, tapi kataku sih lebih efisien menggunakan kain flanel. Jadi kain flanel itu lebih lebar gitu kan. Kalau sumbu kan dia agak panjang gitu kan, nggak lebar kayak sistem kayak kain flanel gitu. Kain flanel kan bisa lebar. Nah kebetulan kan kita lebih banyak menggunakan rockwool kan media tanamnya, jadi letakin rockwool itu lebih bisa tempat gitu, bisa ngeletakin kan karena kain flanel lebar gitu kan, jadi kita letakin rockwool di atasnya, jadi lebih maksimal aku rasa sih gitu pakai kain flanel dibandingkan dengan sumbu yang biasa pakai sumbu kompor kain kayak gitu kan. Terus ada juga yang bisa kain kan juga bisa lebar gitu kan. Kalau nggak ada kain flanel ya kain juga bisa, pokoknya yang bisa menyerap air gitu kan. Nah kita ini pakai metode kapilaritas, dari penyerapan air dari bawah ke atas gitu, melalui perambatan kain tersebut. Medianya penyambungnya itu bukan penyambung sih, perantaranya tuh kain antara air nutrisi itu ke tanaman gitu. Sistem yang terakhir, yang kelima, yaitu Dutch bucket. Nah sistem Dutch bucket ini dia kayak bentuk biasanya orang-orang tuh pakai alat bekas juga sih, jadi barang-barang bekas seperti tempat es krim yang besar itu yang bisa orang jualan, ember-ember es krim itu dipakai dijadiin buat Dutch bucket. Nah Dutch bucket ini sama, ada juga yang pakai paralon, bukan paralon sih, pakai mesin ngalirinnya, dan biasanya itu tetap pakai rockwool media tanamnya, tapi ditambah lagi dengan kayak bentuk bulat-bulat gitu, aku lupa namanya apa, nggak kayak batu sih, tapi dia kayak membantu penyangga tanaman. Nah biasanya Dutch bucket ini dipakai untuk tanaman besar seperti buat melon, tomat, terus cabe, kayak timun, terong gitu. Jadi kalian berpikir jangan kalau hidroponik itu cuma sayur-sayuran hijau aja, sayur-sayuran yang kayak kangkung, bayam, terus selada, pakcoy, sawi, enggak itu doang. Jadi hidroponik ini bisa kayak buah-buahan, strawberry pun bisa, pakai Dutch bucket itu juga bisa. Terus kayak melon tadi kan pakai Dutch bucket. Biasanya Dutch bucket itu lebih memakai tanaman yang bisa yang butuh penyanggahnya tuh lebih besar, lebih kuat. Nah, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dan ada yang keliru atau komen tentang pendapat aku, kalian bisa komen di komentar channel aku ini. Kasih komentar, kasih saran, boleh, silahkan. Kasih like juga boleh kalau jika kalian suka dengan video yang aku buat ini. Jadi pengalaman aku tentang hidroponik ini nggak terlalu banyak gitu, jadi aku masih belajar juga.
masih mempelajari, masih nanya-nanya sama master aku gitu. Master aku ya itu yang di video sebelumnya aku bilang itu Mas Bayu Widi Nugraha itu. Kalian bisa cek di channel beliau, di channel YouTube-nya di Hidroponikpedia. Terus aku awal hidroponik ini juga nggak langsung berhasil gitu. Ada juga yang kutilang. Nah, kutilang nggak tahu kan apa. Nah, next video aku jelasin apa itu kutilang. Terus ada yang dimakan sama belalang lah, ada yang pinggir daunnya kuning lah gitu. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan channel kita hari ini, aku mau ngajak kalian keliling-keliling. Nggak keliling sih sebenarnya, cuman ngeliatin sekilas tuh. Jadi bukan perkebunan sih, apa namanya, perkebunan mini hidroponik aku. Ini bukan hidroponik ya, ini apa namanya, sistem ya biasa pakai sekam bakar lidah buaya. Ini selada aku yang tidak pakai sistem hidroponik. Jadi selada yang ini itu aku cuman petik aja. Jadi aku biarin dia hidup, aku petik, kalau mau makan petik, mau ngalakan petik. Terus ini ada selada merah aku, kalian bisa lihat ini baru umur berapa ya, 4 hari entah 5 hari setelah pindah tanam. Terus ada cing ini iseng-iseng nanam wortel, iseng-iseng berhadiah. Terus ini sawi udah mulai tumbuh, mereka udah mau berdaun, ada yang mau berdaun 4, ada yang mau berdaun 2, berdaun 3. Jadi kalau sudah berdaun 4 siap-siap kita pindah tanam. Nah, ini kangkung yang kemarin kita pindah tanam udah mulai panjang kan. Ini selada merah juga, bisa teman-teman lihat. Oke. Bagaimana? Cuman mini ya kan, nggak begitu besar, cuman skala buat perumahan, skala untuk part sendiri, bukan skala untuk dibawa ke pasar atau dibawa ke minimarket, enggak. Jadi pingin punya kayak gitu, tapi doain aja ya, ada rezeki. Oke. Guys, itu sekitar sharing ilmu hidroponik aku yang bisa aku bagikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dari statement aku, bisa kalian komentar di bawah channel aku ini. Sampai ketemu di channel berikutnya. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.